Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, 3A-D3 Teknik Kimia. Bersama saya, Binda Metasari. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian example 3, proses yang melibatkan daur ulang. Etil klorida akan dihasilkan oleh reaksi fase gas HCl dengan etilen melalui katalis tembaga klorida yang didukung oleh reaksi berikut. Etilen ditambah asam klorida menjadi etil klorida. Aliran umpan terdiri dari 50% mol HCl, 48% mol C2H4, dan 2% mol N2 pada 100 kmol per jam, 25 derajat Celcius, dan 1 atm. Karena reaksi hanya menghasilkan konversi 90% mol, produk etil klorida akan dipisahkan dari reagen yang tidak bereaksi, dan sisanya akan didaur ulang. Pemisahan dilakukan menggunakan kolom destilasi, di mana diasumsikan bahwa pemisahan sempurna dapat dicapai. Proses ini dioperasikan pada tekanan atmosfer, dan penurunan tekanan dapat diabaikan. Untuk mencegah akumulasi inert dalam sistem, 10 kmol per jam ditarik dalam aliran pembersih atau yang disimbolkan pada aliran W. Tunjukkan pengaruh laju aliran pembersih W pada recycle R dan pada komposisi umpan reaktor. Di sini kita akan menggunakan aplikasi HYSYS. Sebelum kita mengisi komponen list, kita pastikan dulu satuan yang kita gunakan itu sudah standar internasional atau bukan, atau belum. Sudah sesuai kebutuhan atau belum. Di sini kan kita butuhnya yang SI ya. Nah, kita klik file, kemudian kita menuju ke options. Setelah itu kita pilih units of measure, dan kita pilih yang SI. Klik OK. Sudah. Nah, sekarang kita isi komponen list yang kita butuhkan, yaitu etilen, kemudian hidrogen klorid. Nah, hidrogen klorid sama aja ini ya. Kemudian etil klorid, kemudian nitrogen. Nah, sudah. Setelah itu kita menuju Flipix. Nah, di sini kita menggunakan Pink Robinson. Sudah. Kita mengisi reaksi. Nah, add reaction. Kemudian kita pilih yang conversion karena tadi kita melibatkan konversi. Yang dibutuhkan yaitu etilen, HCl, dan ClC2. Nah, etilen di sini stokionya -1, HCl -1, dan etil kloridnya 1. Nah, negatif di sini itu melambangkan bahwa dia reaktan yang mengalami pengurangan. Kemudian yang positif ini menandakan bahwa dia produk yang mengalami penambahan. Nah, dari mana kita tahu bahwa stokio koefisiennya itu sudah setara? Dari balance errornya. Kalau dia sudah 0 berarti dia setara. Kemudian kita ke basisnya. Base komponennya etilen, overall, dan CO-nya 90%. Di sini satuannya sudah persen ya, jadi tidak usah dibagi 100 lagi. 90%. Kemudian kita add to FP. Nah, sudah hijau, sudah ready. Sekarang kita langsung ke simulation. Nah, di sini kita masukkan semua alat yang kita butuhkan. Mixer, kemudian konversi reaktor, kemudian splitter, komponen splitter, TEE, dan recycle. Nah, setelah semuanya dimasukkan, kita mulai membuat feed. Penamaannya sesuai yang di modul. Nah, sesuai ini ya.
Langsung saja. Ini diganti mixer, kemudian air bintang, dan feed. Outletnya S2. Nah, setelah itu conversion reaktornya di sini kita ubah jadi reaktor namanya. Inletnya S2, kemudian vapornya S3, kemudian liquid outletnya liquid, dan energinya itu reaktor duty. Nah, setelah itu splitternya kita ubah namanya dulu. Splitter. Inlet yang masuk dia S3, overheatnya dia S4, dan bottomnya dia P. Kemudian energi streamnya dia S duty, splitter duty. Nah, setelah itu kita ke TEE. Di sini inletnya S4, kemudian outletnya dia R dan W. Setelah itu kita ke recycle. Inletnya R dan outletnya R bintang. Kemudian kita menuju ke reaktor. Nah, di reaktor itu kita memasukkan reaksinya. Z1 tadi. Nah, setelah itu kita menuju ke splitter. Kita masukkan splitnya. Karena dianggapnya itu sempurna, maka ClC2-nya itu 0. Nah, oke. Nah, kita sekarang menuju ke workbook untuk memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, feed-nya itu 25 derajat Celcius, 1 atmosfer, 1 atm, dan 100 kmol per jam. Kemudian untuk mol fraksinya 0,48 etilen, 0,5 HCl, 0 ClC2, dan nitrogen 0,02. Oke. Nah, setelah itu di R. R ini sama seperti feed untuk komposisi dan kondisinya, kecuali molar flow-nya dia 0. 25 derajat Celcius, 1 atm, molar flow-nya 0, dan komposisinya dia 0,48, 0,5, 0, dan 0,02. Oke. Setelah itu di S3. Di S3 ini sama-sama 25 derajat Celcius. Kemudian S4 dan P kita masukkan suhu sama 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, setelah itu kita memasukkan W di sini itu diketahui 10. Nah, sudah selesai, sudah fix semua, sudah ready semua, sudah biru tua semua. Nah, tapi parameter yang digunakan itu 1 nilainya. Nilainya 1. Oke. Sudah selesai. Nah, tadi di soal kan kita ingin tahu. Tunjukkan pengaruh fluoridnya W pada R dan pada komposisi di reaktor feed. Untuk mengetahui itu kita menggunakan case study. Case studies kita add. Nah, independen variabelnya itu
W, karena W yang ingin kita rubah dengan merubah molar flow. Oke, kemudian dependent variable yaitu yang awal itu R. R itu untuk melihat molar flow-nya. Kemudian S2 yaitu feed reaktor. Sebentar ya. Kita downkan dulu, kita tambah S2 massa komponen mass fraction. Nah, ini semuanya ClC2, etilen, HCl, dan nitrogen. Oke, done. Kemudian kita ke case study. Current value-nya itu 10, kita start dari 8 aja ya, biar tidak banyak. Kemudian N-nya itu 13. Nah, step size-nya 1. Setelah itu kita run. Oke, sudah, kita lihat result-nya. Nah, di sini semakin kecil molar flow-nya di W, maka semakin besar molar flow-nya di R. Jadi semakin kecil aliran W, maka semakin besar aliran R. Kemudian semakin kecil aliran W, maka semakin kecil fraksi etilen dan semakin besar fraksi nitrogen. Untuk HCl dan ClC2 tetap. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika semakin besar molar flow W, maka semakin kecil molar flow R dan semakin besar fraksi etilen dan semakin kecil fraksi nitrogen. Sudah, kita menyelesaikan tantangan dari example 13.3. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan ada yang salah dari penjelasan saya, mohon di komen ya. Jangan lupa share ke semua teman sosial media kalian, biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.